Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi Waalaikumsalam wabarakatuh. Waalaikumsalam warahmatullahi wabarakatuh. Salam sejahtera buat kita semua. Yang terhormat Bapak Dr. Aditya Wahyu Nugraha, STP, MSI, selaku dosen pengampu kelas Lingkungan Hidup Sumatera, RLTPBRB, dan teman-teman yang saya banggakan. Pada kesempatan kali ini, kami dari kelompok 10 akan mempresentasikan hasil diskusi kami. Adapun pembahasan pada kelompok kami mengenai fishbone bencana dalam Provinsi Lampung. Next. Anggota dari kelompok 10, yang pertama ada Jessica Karesta dengan NIM 122390070, Intan Permata Putri dengan NIM 122390074, dan saya sendiri Ahmad Gal Alkafi 122390078. Yang keempat ada Hawa Rahma dengan NIM 122390073, dan yang terakhir ada Dia Anjani dengan NIM 122390075. Adapun latar belakang dalam Provinsi Lampung. Provinsi Lampung merupakan provinsi paling selatan dari Pulau Sumatera yang ada di Indonesia, dengan ibu kota atau pusat pemerintahnya di Provinsi Lampung, di Bandar Lampung. Provinsi Lampung ini memiliki dua kota, yaitu Kota Bandar Lampung dan Kota Metro, serta 13 kabupaten, yang mana secara geografisnya, Provinsi Lampung ini berbatasan dengan Samudra Hindia di sebelah barat, Laut Jawa di sebelah timur, Provinsi Sumatera Selatan, dan Bengkulu di sebelah utara, serta Selat Sunda di sebelah selatan. Adapun kondisi geografis dari Provinsi Lampung, secara geografis Provinsi Lampung ini terletak antara 45 sampai 45 lintang selatan dan 103 40 sampai 105 50 bujur timur. Luas Provinsi Lampung adalah sekitar 35.288 km, termasuk dari 180 pulau yang ada di sekitarnya. Nah, Provinsi Lampung ini juga memiliki luas wilayah lautnya 12 mil laut dari pesisir hingga laut lepas, dengan luas perairan sekitar 24.820 km, dan panjang garis pantainya sekitar 1.105 km. Adapun pembahasan dari fishbone kami mengenai perkembangan hutan kemasyarakatan di Provinsi Lampung yang akan dijelaskan oleh Dia. Kepada Dia, dipersilakan. Baik, lalu selanjutnya yaitu penjelasan mengenai hutan. Nah, hutan itu merupakan sumber daya alam yang tidak ternilai karena di dalamnya itu terkandung keanekaragaman hayati sebagai sumber plasma nutfah maupun sumber hasil hutan, kayu dan non-kayu, pengaturan tata air, pencegah banjir dan erosi, serta kesuburan tanah, seperti perlindungan alam hayati untuk kepentingan ilmu pengetahuan, kebudayaan, rekreasi, pariwisata, dan lain sebagainya. Lalu ada kondisi hutan pada Provinsi Lampung. Nah, kondisi hutan pada Provinsi Lampung ini itu dia adanya kerusakan hutan yang telah meningkatkan emisi karbon hampir 20%, dan kebakaran hutan dan lahan ini merupakan bencana alam yang sering terjadi di Indonesia, termasuk pada musim kemarau. Kebakaran ini juga menyebabkan kerusakan lingkungan yang sangat besar, kerugian ekonomi, dan masalah sosial. Dan faktanya, kebakaran hutan dan lahan yang besar ini itu bisa mengakibatkan dampak asap yang bisa menimbulkan dampak negatif bagi lingkungan sekitarnya. Dan salah satu lokasi lahan gambut yang ada di Provinsi Lampung itu terdapat di bagian pantai timur yang berbatasan dengan Provinsi Sumatera Selatan, dan tepatnya itu ada di Lampung Timur dengan luas sekitar 11.000 hektar. Lalu untuk penjelasan selanjutnya itu akan dijelaskan oleh teman saya, Hawa Octavia. Baik, selanjutnya faktor penyebab kebakaran hutan. Faktor pertama itu penyebab pertamanya masyarakat kurang menyadari dampak dari timbulnya kebakaran hutan. Yang kedua, kurangnya kepedulian terhadap lingkungan dan masyarakat sekitarnya. Selanjutnya,
Faktor kedua itu mentor. Penyebab pertamanya itu pengelolaan hutan yang masih belum optimal. Yang kedua, belum adanya pembukaan lahan untuk cara pengendalian kebakaran hutan. Yang ketiga, time. Penyebab pertamanya itu bisa menimbulkan penyakit di sekitar masyarakat dan terbatasnya waktu yang sangat singkat untuk melakukan evakuasi yang dilakukan. Yang keempat, ada money. Penyebabnya itu keterbatasan anggaran yang ada dan adanya pengeluaran biaya untuk masyarakat yang terkena penyakit pada sistem pernapasan. Yang kelima, information. Informasi yang didapatkan terbatas oleh jaringan yang ada dan penggunaan media sosial untuk informasi yang terbatas. Yang terakhir, mention. Penyebabnya itu keterbatasan pada sarana dan prasarana untuk penanggulangan bencana dan kurangnya komunikasi pemerintahan dengan antar warga sekitarnya. Next. Selanjutnya disediakan fishbone yang membahas tentang hubungan kebakaran hutan di Provinsi Lampung. Next. Selanjutnya akan dibacakan oleh Jessica Karista. Selanjutnya dapat disimpulkan dari data hasil identifikasi tersebut yaitu 1. Kekurangan kesadaran. Kurangnya kesadaran dan pemahaman mengenai pentingnya penjagaan pada ekosistem hutan. 2. Yaitu kurangnya kepedulian pemerintah terhadap daerah rawan bencana. 3. Masalah belum optimalnya pengolahan hutan untuk cara pengendalian hutan yang efisien. 4. Masih terbatasnya informasi yang didapat oleh masyarakat mengenai hal tersebut. Dan 5. Keterbatasan biaya untuk penanggulangan bencana yang terjadi. Next. Upaya penanggulangan 1. Memberdayakan posko-posko kebakaran hutan di semua tingkat serta melakukan pembinaan mengenai hal-hal yang harus dilakukan selama siaga 1 dan 2. 2. Mobilitas semua sumber daya manusia, peralatan, dan dana di semua tingkat baik di jajaran kementerian, kehutanan, instansi lain maupun perusahaan-perusahaan. 3. Meningkatkan koordinasi dengan instansi terkait di tingkat pusat melalui Pusdalkarsunas dan di tingkat daerah melalui Pusdalkarhutda daerah tingkat 1 dan Satlak kebakaran hutan dan lahan. Dan 4. Meminta bantuan luar negeri untuk memadamkan kebakaran antara lain bantuan pesawat AT-130 dari Australia dan Hercules dari USA untuk kebakaran hutan di Lampung. Next. Selanjutnya mengenai usulan permasalahan untuk di Provinsi Lampung. Setelah identifikasi faktor penyebab tadi, selanjutnya kita melakukan analisis untuk merumuskan strategi dan solusi dari penanganan kebakaran hutan di Provinsi Lampung. Yang pertama itu ada pemerintah melakukan sosialisasi kepada masyarakat mengenai sanksi atau ancaman hukuman bagi pembakar lahan dan kelalaian yang menyebabkan terjadinya kebakaran hutan dan kabut asap sehingga timbul rasa takut apabila melakukan tindakan tersebut. Lalu yang kedua, pemerintah diharapkan untuk memfasilitasi alat berat bagi masyarakat dalam membuka lahan perkebunan atau pertanian. Yang ketiga, membentuk kerjasama dan partisipasi yang baik antar instansi untuk memberikan pelatihan mengenai penanggulangan kebakaran hutan dan lahan secara rutin kepada masyarakat peduli api atau MPA. Lalu usulan yang keempat, Kementerian Lingkungan Hidup dan Kehutanan atau KLHK melakukan penanganan kebakaran hutan dan lahan dengan memanfaatkan teknologi bekerja sama dengan Badan Meteorologi dan Geofisika atau BMKG dan Lembaga Penerbangan dan Antariksa Nasional. Yang kelima, meningkatkan keterampilan masyarakat dalam upaya penanggulangan kebakaran hutan dan lahan melalui pemberdayaan masyarakat. Kebakaran hutan yang sering terjadi di Provinsi Lampung bagian pantai timur. Yang keenam, masyarakat memanfaatkan kebun rakyat yang sudah disiapkan pemerintah sehingga tidak perlu membakar dalam penyiapan lahan perkebunan. Selanjutnya akan diakhiri oleh Galang. Baik, adapun kesimpulan dari pembahasan kelompok kami yaitu berdasarkan hasil dari identifikasi yang telah diperoleh, maka untuk kesimpulan yang bisa dijabarkan yaitu kita harus penting kesadaran dari pihak masyarakat maupun pemerintah dengan bersama-sama untuk menentukan bagaimana solusi untuk menghadapi masalah yang terjadi tentang kebakaran hutan seperti dengan bersosialisasi tentang kerugian pembakaran hutan dan lahan yang terjadi.
dan membuat sebuah tim yang siap siaga jika terjadinya sebuah kebakaran hutan dan lahan terjadi secara tiba-tiba. Dan ini juga menghukum dengan tegas jika adanya sebuah pelaku yang dengan sengaja untuk membakar hutan dan lahan tanpa adanya sebuah tujuan yang positif, dan itu juga bisa mengakibatkan dampak negatif bagi lingkungan yang ada di sekitarnya. Dan selanjutnya untuk harapan kita, yaitu pemerintah dan masyarakat yang ada di Provinsi Lampung lebih peduli lagi dalam menjaga seluruh potensi lokal dan meminimalisirkan potensi bencana yang akan terjadi. Sehingga nantinya wilayah di Provinsi Lampung ini bisa menjadi provinsi yang aman buat kita semua dan bisa menjadi lebih baik lagi untuk lingkungan maupun masyarakat yang ada di sekitarnya. Meskipun demikian, dapat disimpulkan bahwa kebakaran hutan dapat menimbulkan dampak yang sangat besar bagi lingkungan, terutama bagi keanekaragaman hayati. Bahkan dampak tersebut nanti dapat sampai ke generasi lingkungan hidup selanjutnya. Baik, sekian dari presentasi hasil diskusi kelompok kami, kelompok 10. Apabila ada kesalahan, kami anggota kelompok 10 mohon maaf sebesar-besarnya. Kami akhiri. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.